yang lebih tahu. Rasul menyampaikan dalam hadisnya bagaimana cara berzikir, bagaimana cara bertahlil. Jadi kalau orang bertahlil, orang berzikir tidak dengar suaranya, ini dalilnya. Lalu kita bertahlil pakai pengeras suara, mana dalilnya? Kita cari pula bersama-sama, gitu saja. Akur kan? Gak usah bertengkar. Nah sekarang kita lihat pula cara bertahlil, cara berzikir menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Ash'ari ini adalah kakek dari Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau bercerita, dulu pernah dalam suatu perjalanan orang berzikir, bertakbir dengan suara yang keras, mengangkat suaranya. Lantas ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum." Hai manusia, sayangilah diri kalian. Innakum la tad'u as-samma ghaiban. Kalian bukanlah menyeru Allah yang budak. Allah bukan yang tuli, bukan yang jauh. Walakinnakum, akan tetapi kamu menyeru Allah yang sami'an qariba, yang maha mendengar lagi maha dekat. Allah itu maha mendengar. Nah, kita mengaji sifat Allah sami'un, sama basar, maha mendengar, maha melihat. Pendengaran itu walaupun tidak bersuara itu didengar oleh Allah, walaupun berbisik itu kedengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat dekat. Ya, tanpa teriak-teriak pun Allah mendengarkan zikir kita, Allah mendengarkan tahlil kita. Nah, jadi kembali kita simpulkan, perkara zikir, perkara tahlil, sepakat kaum muslimin. Tidak ada umat Islam yang tidak bertahlil, tidak ada umat Islam yang tidak berzikir. Cuma cara bertahlil dan untuk apa bertahlil itu kadangkala kaum muslimin berbeda. Ya, nah, yang cara bertahlil dengan sunyi senyap, dengan tidak mengeraskan suara, tadi sudah kita sampaikan dalilnya. Cuman PR kita ke depan, kita cari pula dalil mana berzikir, bertahlil dengan mengeraskan suara itu. Nah, kita sama-sama cari pula dalilnya nanti insya-Allah. Kita lanjut. Ya, zikir yang paling utama. Yang ketiga, fadilah, keutamaan la ilaha illallah atau tahlil la ilaha illallah itu bagian dari tanda husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Kembali dengan tenang, kembali ke Allah. Apa itu husnul khatimah? Mati. Baik kesudahan. Husnul baik, khatimah kesudahan. Lawannya su'ul khatimah, ya, buruk kesudahan. Ya, Allah lebih menilai kesudahannya bukan awalnya. Ya, ada orang awalnya preman, ya, pemabuk, bertato, pencuri, pencoleng, penjudi. Setengah umur dia insaf, sadar, bertaubat. Malah ada sebagian jadi ustaz mantan preman. Ya, ada seperti itu. Ya, insyaallah husnul khatimah. Nah, sebaliknya ada yang mengawali dari pesantren, ya, dia ngaji, ya, sampai ke perguruan tinggi, jadi ustaz, kondang lagi. Akhirnya murtad, jadi pendeta. Tahu? Di antara contoh Saifuddin Ibrahim. Ya, ini bukan ghibah. Ya, ini bukan ghibah, tapi menunjukkan contoh bahwa iman tidak jaminan. Oh, kalau saya enggak takut lagi Ustaz, saya rajin ngaji, saya udah ke Mekah. Jangan sombong dulu. Hati kita di antara jemari Allah. Lain pagi, lain petang. Lain sekarang, lain besok. Ya, belum tahu kita ini.
Ya. Nah itu contoh. Siapa ngira Saifuddin Ibrahim yang lahir di komunitas muslim, di keluarga Muhammadiyah, disekolahkan oleh Muhammadiyah, jadi ustadz, jadi kondang, murtad, jadi pendeta. Ya, itu mahalnya hidayah. Ya, nah, itu contoh su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk su'ul khotimah. Husnul khotimah ini yang kita inginkan. Nah, banyak di antara tanda husnul khotimah itu antara lain ada yang wafat di malam Jumat, ada yang wafat penuh wajahnya dengan keringat, atau wafat memperjuangkan agama Allah. Nah, ini juga di antaranya wafat dengan akhir ucapannya la ilaha illallah. Ini tanda husnul khotimah. Ya. Hadis sahih dari Muaz bin Jabal diriwayatkan oleh Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia itu masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka usaha kita pertama, rajin-rajinlah bertakwa.